Materi kita kali ini adalah menampilkan data dari banyak tabel. Tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu dapat menuliskan statement select yang mengakses data ke lebih dari satu tabel dengan menggunakan operator join. Menampilkan data yang tidak memenuhi kondisi join dengan menggunakan operator router join, serta melakukan join terhadap tabel itu sendiri. Kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu penjelasan teori. Pengertian join itu sendiri adalah mendapatkan data dari dua tabel, dua atau lebih tabel. Maka tabel tersebut harus dihubungkan terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, kita harus melakukan join terlebih dahulu. Bentuk umum dari join yaitu seperti ini. Jika ada dua tabel, minimal harus ada satu join atau dua tabel yang dihubungkan. Cartesian product dibentuk pada saat kondisi join diabaikan, kondisi join tidak valid, atau semua baris dalam tabel pertama dijoinkan ke semua baris dalam tabel kedua. Misalnya, pada percobaan satu ini, tampilkan nama pegawai dan nama departemen tempat di mana pegawai tersebut bekerja. Select e-name, d-name from EMP departemen. Pada baris from, kedua tabel harus dicantumkan. Tipe join. Ada dua tipe join utama, yaitu equi-join dan non-equi-join. Metode join lainnya meliputi outer join dan self join. Equi-join itu sendiri seperti misalnya tabel EMP memiliki primary key employee number dan memiliki foreign key debt number, di mana debt number ini merupakan primary key dari tabel yang lain, yaitu tabel departemen. Relasi antara employee dengan departemen disebut equi-join. Menambahkan kondisi pencarian dengan operator AND. Operator AND dilakukan pada klausa where, seperti pada contoh. Pencarian dilakukan dengan operator AND yang berarti ada dua. Penggunaan tabel alias. Query dapat disederhanakan dengan penggunaan tabel alias. Seperti pada contoh, jika kita tidak menggunakan tabel alias, maka kita harus menuliskan nama tabel di depan nama fieldnya. Namun, jika kita menggunakan tabel alias yang dituliskan setelah penulisan nama tabel pada baris from, maka kita menggunakan nama aliasnya saja dengan tujuan mempermudah dan mempersingkat penulisan statement. Untuk non-equi-join adalah relasi antara dua tabel yang jika kolom pada tabel pertama berkorespondensi langsung dengan kolom pada tabel kedua. Misal, tabel EMP terdiri dari kolom employee number, e-name, dan sal. Dan tabel sal grade terdiri dari kolom grade, losal, hisal. Maka, kolom sal pada tabel EMP berkorespondensi langsung dengan losal dan hisal pada tabel sal grade, yang nantinya akan memberikan satu nilai grade yang bersesuaian. Outer join, yaitu jika terdapat baris yang tidak memenuhi kondisi join dan akan ditampilkan pada hasil query, maka akan digunakan outer join. Misalnya, pada query ini,
Departemen Operation tidak ditampilkan karena tidak memenuhi kondisi join yang disebutkan. Outer join dapat digunakan dengan menggunakan tanda plus. Seperti pada contoh, maksudnya di sini adalah employee number yang ada pada kolom departemen, namun tidak ada pada kolom employee. Maaf, maksudnya yang akan ditampilkan adalah departemen number yang ada pada tabel departemen, namun tidak ada pada tabel employee. Self join adalah sebuah tabel yang dijoinkan pada tabel itu sendiri. Misalnya, pada saat mencari manajer dari seorang pegawai, maka tabel pegawai dijoinkan dengan tabel pegawai untuk mendapatkan nomor pegawai, manajer, dan namanya. Di sini, seakan-akan kita membuat dua tabel, namun yang digunakan hanyalah satu tabel. Seperti pada contoh, alias yang digunakan adalah 2, E dan M, namun tabel yang digunakan tetap satu, yaitu employee, seperti pada contoh ini. Kemudian kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu melakukan percobaan yang ada pada teori. Percobaan 1, tampilkan nama pegawai dan nama departemen di mana tempat di mana pegawai tersebut bekerja. Maka select in name, di name, from, EMP, maka akan tampil seperti ini. Kemudian percobaan yang kedua, tampilkan nomor pegawai, nama pegawai, nomor departemen, dan lokasi departemen.
akan tampil seperti ini. Employee number, nama, department number, serta location-nya. Kemudian percobaan yang ketiga, tampilkan nomor pegawai, nomor departemen, dan lokasi departemen dari pegawai yang bernama King. Maka akan tampil field yang diinginkan soal, di mana pegawai yang bernama Sing. Selanjutnya, percobaan 4, tampilkan nama pegawai, gaji, dan grade dari gaji pegawai tersebut. Maka akan tampil seperti pada slide. Hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya, select name, edit no, ini. Maka akan tampil seperti ini. Data yang ditampilkan sama seperti pada slide, hanya urutan saja yang berbeda. Kemudian kita menggunakan outer join dengan tanda plus, seperti pada contoh. Kita tambahkan tanda plus. Maka hasilnya bertambah 1. Yaitu operation, data yang ditambahkan. Kemudian percobaan 5, tampilkan nama manajer dari pegawai yang bernama Black.
maka akan tampil hasilnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu mengerjakan latihan-latihannya. Yang pertama, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan nama departemen dari semua pegawai. Ini merupakan jawaban yang telah saya kerjakan sebelumnya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian nomor 2, buat daftar yang unik dari semua pekerjaan pada Departemen 30. Tampilkan pula lokasi dari Departemen 30 pada output. Maka akan tampil seperti ini. Unik di sini maksudnya nilai pada data yang bernilai ganda hanya ditampilkan sebanyak 1 kali. Tidak ada pengulangan data. Kemudian nomor 3, tampilkan nama pegawai, nama departemen, dan lokasi dari semua pegawai yang memiliki komisi. Komisi tidak sama dengan 0. Maka akan tampil hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 4, tampilkan nama pegawai dan nama departemen untuk semua pegawai yang memiliki huruf A pada namanya. Hasilnya seperti ini. Semua nama yang tampil memiliki huruf A di dalamnya. Kemudian nomor 5, buat query untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, nomor departemen, dan nama departemen untuk semua pegawai yang bekerja di Kota Dallas. Maka hasilnya adalah seperti yang ditampilkan pada ISQL Plus. Pegawai-pegawai ini merupakan pegawai yang bekerja di Kota Dallas. Untuk lokasi tidak ditampilkan karena tidak diminta oleh soal. Kemudian nomor 6, buat query untuk menampilkan nama pegawai dan nomor pegawai, nama manajer, dan nomor pegawai dari manajer. Maka hasilnya seperti ini.
Nomor 7, modifikasi query pada nomor 6. Buat outer join untuk menampilkan pula data pegawai yang tidak mempunyai manajer. Statement ini hanya kita tambahkan tanda plus pada employee number. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian nomor 8, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan semua employee yang bekerja pada departemen yang sama dengan employee. Maka kita lengkap ke nomor 9, tampilkan nama struktur dari tabel salgrade, buat query yang menampilkan nama pegawai, pekerjaan, nama departemen, gaji, dan grade untuk semua pegawai. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 10, buat query untuk menampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai yang tanggal bekerjanya setelah pegawai bernama Black. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian nomor 11, tampilkan semua nama pegawai dan tanggal kerjanya serta nama manajer dan tanggal kerjanya, di mana tanggal mulai kerja pegawai lebih dulu daripada tanggal mulai kerja manajernya.
Maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian nomor 8 yang tadi kita lengkap. Kita kerjakan. Maka hasilnya adalah seperti ini.